Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Siapa yang mengharapkan sesuatu yang baru daripada Tuhan pagi ini? Ya Tuhan, kami haus Tuhan. Haus Tuhan akan hadirat-Mu, tapi lebih daripada itu Tuhan, Kau mau menyatakan diri-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, minggu demi minggu kami datang, kami di-equip, kami menyembah-Mu. Kami percaya karena tujuan Tuhan. Kami percaya karena panggilan, karena Engkau ada panggilan yang begitu mulia dalam kehidupan setiap kami. Dan aku berdoa Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang memberikan makan kepada setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu seperti roti Tuhan. Roti yang mana daripada surga, yang boleh Tuhan membangun kami secara rohani, tapi juga Tuhan membuat kami bergerak di dalam hal-hal yang natural Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apa yang Kau minta kami doakan. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi Tuhan. Di bumi, di dalam kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini. Seperti di surga. Umat yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Kita di minggu ketiga. Topik apa saudara? Saudara sudah ingat semua? Apa itu? Topik bulan ini? Living on purpose. Amin. Ini adalah suatu fakta saudara-saudaraku bahwa setiap kita itu diciptakan dengan tujuan. Setiap kita bukan cuman pastor-pastor atau leader-leader atau orang yang kelihatannya rohani gitu ya, atau tingkat rohaninya tertentu yang mungkin punya ministry. Tidak, setiap kita itu diciptakan dengan tujuan. Anda tahu nggak, benda-benda itu diciptakan karena ada tujuannya. Siapa di sini yang punya handphone? Garrett waktu kalau nggak salah minggu lalu dia khotbah di dalam bahasa Inggris, dia bilang handphone ini diciptakan dengan tujuan khusus. Tapi jika kita tidak mengerti tujuan kenapa handphone ini diciptakan, kita bisa pakai handphone yang lebih canggih daripada komputer yang Land Apollo 11 saudara di bulan. Ini lebih canggih. Anda tahu ya? Komputer zaman dulu waktu Amerika Neil Armstrong ke bulan gitu, ini sekarang yang ada di tangan kita ini lebih canggih. Tapi kalau kita tidak mengerti tujuan ini, benda ini untuk apa, kita anggap kita datang ke suatu suku di pedalaman, saudara-saudara, and then Anda kasih ini kepada mereka. Kira-kira ini akan dijadikan apa? Kalau ada pintu, ini mungkin bisa jadi ngulek cabai, saudara-saudara. Bisa juga kan? Atau untuk mainan lempar-lemparan atau apa. Pokoknya apa? Kalau kita tidak mengerti tujuan sesuatu itu diciptakan, Garrett katakan bahwa kita akan abuse benda itu. Ada kata lain adalah misuse. Artinya apa? Digunakan tidak sepantasnya. Tidak digunakan secara maksimal. Nah, kalau orang percaya itu tidak mengerti apa panggilan secara umum dan secara khusus, tugas-tugas secara khusus dalam kehidupan Anda dan saya, maka jangan-jangan kita itu misuse, underutilize. Anda tahu bahasa Inggrisnya underutilize, artinya tidak digunakan secara maksimal. Anggaplah Anda ini IQ-nya 100, paling tinggi berapa sih IQ itu? Kayaknya 140 berapa kayaknya itu yang paling tinggi kalau nggak salah ya. Don't quote me on that. 145 atau apa kalau nggak salah itu udah paling top kalau nggak salah. Anggaplah Anda 140. Tapi Anda ngerasa Anda itu nggak pintar. Makanya Anda tidak akan melangkah di dalam hal-hal yang lebih luar biasa. Karena apa? Oh kayaknya enggak lah. Nah, jadi pagi ini kita akan lanjutkan. Judul khotbah saya Living on Purpose, bagian kedua atau bagian ketiga. Saya lanjutkan saja saudara-saudara. Nah, kita perlu perhatikan ini. Kita semua diciptakan dengan tujuan ilahi, tapi diciptakan dengan tujuan tidak berarti bahwa kita akan secara otomatis hidup di dalam tujuan. Anda mendengar? Kita semua diciptakan dengan tujuan, amin. Kita semua diciptakan dengan tujuan ilahi, amin.
Nah, ini yang saya mau sampaikan adalah walaupun setiap kita itu diciptakan dengan tujuan ilahi, adalah bagian Anda dan saya untuk respon. Karena apa? Hidup di dalam tujuan itu bukan otomatis. Kita diciptakan dengan tujuan, tapi hidup dengan tujuan itu adalah bagian Anda dan saya untuk mengerti dulu, saudara, baru bisa melakukan. Siapa yang percaya bahwa ya kita udah bicarakan ya, jadi orang percaya bisa hidup bukan di dalam tujuan, tapi sangat dangkal, saudara, di dalam panggilan Tuhan. Tapi bukan umat Tuhan di gereja ini, amin. Amin. Nah, ini hidup bertujuan membutuhkan tanggapan pribadi kita, saudara-saudara. Kita harus memutuskan untuk hidup dengan tujuan. Karena apa? Hidup dengan tujuan itu bukan suatu kebetulan. Nah, kita akan mulai dengan ayat firman Tuhan di Kejadian pasal yang kelima, saudara. Saya akan tuliskan di sini, saya akan tampilkan dalam bahasa Inggris karena apa? Lebih pendek. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia nanti ya. Dikatakan demikian, Kejadian 5 ayat 3 sampai 24. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia punya anak. Dia namain Seth. Nah, lalu dia punya anak perempuan dan anak laki-laki. Lalu dia hidup total 930 tahun. Lalu dia mati. Ayat selanjutnya bilangnya apa, saudara? Dikatakan demikian. Lalu Seth hidup 105 tahun. Dia punya anak namanya Enos. Seth lalu punya anak perempuan dan anak laki-laki lagi. Dia hidup selama 912 tahun. Lalu dia mati. Lalu apa lanjutannya? Enos, ini urut by the way, saudara. Anda baca di Alkitab Anda sendiri ya nanti di rumah ya. Ini urut. Dikatakan apa? Ceritanya terus ini. Enos lalu hidup 90 tahun, lalu dia punya anak namanya Kenan, lalu dia punya anak lain-lainnya, lalu dia hidup 905 tahun, lalu dia mati. Terus ini seperti ini, saudara-saudara. Anda nangkep poinnya? Ini semua tertulis di Alkitab. Adalah keren kalau nama kita tertulis di Alkitab. Belum tentu, saudara. Kenapa Anda tertulis di Alkitab? Nah, ini nama-nama ini, saudara, kesannya apa sih kalau kita lihat ini? Kesannya hidup itu hanya untuk lahir, punya anak, punya lebih banyak anak, lalu mati. Lalu anak kita sama. Yang tertulis cuman ini saja, saudara-saudara. Apakah hidup itu yang Tuhan mau seperti itu? Apakah Anda dan saya ini hidup hanya menunggu kita punya anak, punya lebih banyak anak, lalu Anda mati, lalu anak Anda akan terus mengikuti cycle seperti ini? Ya atau enggak? Enggak, right? Amen. Enggak. Dikatakan demikian, ada peribahasa Amerika. Dikatakan demikian, hidup tanpa tujuan bagaikan hamster. Siapa yang suka hamster di sini? Suka hamster. Nah, saya tahu ada yang suka itu apa, ada yang suka kelinci di situ itu. Bagaikan hamster di atas roda, terus berlari tapi tidak pernah sampai kemanapun. Nah, itu yang tertulis di Alkitab tadi seolah-olah seperti itu. Lalu saya mau quote apa yang Raja Salomo, ya, orang yang dikatakan paling sukses, paling bijaksana di dunia ini, saudara-saudara, pada saat lanjut usianya. Salomo menulis ayat yang akan kita baca bersama-sama ini pada saat dia ini usia lanjut. Dia sudah mengalami kesuksesan hidup, saudara-saudara. Dia adalah raja yang paling sukses. Dia luar biasa, adanya kedamaian, kerajaannya makmur. Terus bukan cuma itu, dia punya 700 istri dan 300 selir. Ada yang bilang gila itu. 700 istri, 300 selir, saudara. 1 tahun ada berapa hari? So kalau saya ketemu sehari sekali, sehari 1 orang, sampai ketemu 3 tahun lagi. Shalom. Nah, dia memiliki lebih banyak 700 istri dan 300 selir. Dia memiliki kekayaan terbesar di dunia ini.
Tapi apa yang dia katakan mengenai hidup, saudara-saudara? Apa kesimpulan dia? Dia katakan demikian di Pengkhotbah 1 ayat 4 sampai 5, ayat 1 sampai 4. Again, dia ini yang paling sukses. Dia telah mengalami kenikmatan hidup, kesuksesan hidup, kekayaan dan sebagainya. Dia katakan, mari kita baca 3, 2, 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Nah, ini kelihatannya negatif, saudara-saudara. Karena apa? Di usia tuanya Salomo jauh daripada Tuhan. Jadi kesuksesan itu seolah-olah hampa. Kita kan pernah lihat cerita di newspaper mungkin, atau sekarang udah nggak ada newspaper ya, nggak, siapa yang baca newspaper masih? Di internet ya, di internet, di feed Anda, di Instagram atau di mana ada berita yang bilang, oh artis yang sukses ini bunuh diri, padahal lagi sukses. Bintang film atau CEO mana? Kenapa orang di dalam kesuksesan itu bisa akhirnya berakhir dengan cukup tragis, saudara-saudara? Karena apa? Saat mereka memiliki segala sesuatunya, tanpa Tuhan mereka merasa itu tidak ada artinya, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, amin. Untuk setiap kita di tempat ini, kita mengenal Tuhan. Makanya jika segala sesuatu ditambahkan, itu tidak menjadikan tidak ada artinya. Siapa di sini yang mau minta Tuhan berkati dirimu? Buat apa diberkati? Nah, amin. Itu dia. Kita kalau tidak minta Tuhan untuk kita itu diberkati, berarti Anda itu egois. Anda tidak pernah memikirkan generasi selanjutnya. Anda tidak pernah memikirkan orang lain yang belum mendengar atau belum mengalami impact kebaikan Tuhan. Bayangkan kalau Anda punya karakter yang baik, Anda Tuhan berkati, bisa punya usaha, lalu pekerja yang datang bisa melihat, kok ini lain bos ini. Dan Anda punya banyak kesempatan untuk menyampaikan prinsip firman Tuhan tanpa Anda sadar. Anda memuridkan bangsa-bangsa. Itu hanya bisa kalau Anda punya visi, Anda punya tujuan. Berkat tanpa tujuan Tuhan jadi seperti Salomo, saudara-saudara. Saya mau warn setiap kita, kesuksesan yang Anda cari, berkat yang Anda sekarang sedang kejar, tanpa purpose-nya Tuhan, itu tidak akan memuaskan Anda. Malah itu akan mencelakakan Anda. Nah, tapi kalau Anda baca pengkhotbah sampai pasal 12 itu kayaknya agak seret gitu. Apa-apa sia-sia, apa-apa aduh buat apa kamu begini, buat apa kamu begitu, sia-sia. Aduh kayaknya seret. Tapi dia mengambil kesimpulan pada pasal 12, saudara-saudara. Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang dia katakan, akhir kata dari segala yang didengar adalah, kesimpulan dari segala sesuatunya, bahasa Inggrisnya adalah, takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ada amin? Jadi dia sadar, oh yang saya miss itu Tuhan, saudara. Tuhan itu. Nah, kita akan lanjutkan ya. Tadi yang yang cycle itu, yang Kejadian ayat 5. Oh ini terjemahannya masih belum tepat, tapi nggak apa-apa, saya tampilkan. Oh enggak tepat, ini saya sengaja belang-belang. Lalu dikatakan, lalu Yared hidup 162 tahun, lalu dia punya anak namanya Henok. Lalu dia punya anak lain-lain, anak perempuan dan anak laki-laki lainnya. Lalu dia hidup dengan total 962 tahun dan lalu dia mati. Tapi bahasa selanjutnya ya, ini yang luar biasa. Lalu setelah Henok hidup 65 tahun, dia punya anak namanya Metusalah. Setelah itu dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi.
Lalu dia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Kalau Anda kalkulasikan 82% dari hidup Henokh setelah dia mengenal Tuhan, dia dedikasikan untuk Tuhan. Sampai akhirnya apa? Yang tadi ayatnya apa? Ini punya anak lalu mati. Ini punya anak lalu mati. Tapi tentang Henokh ditulis beda, saudara. Setelah Henokh hidup 65 tahun dia punya anak, ceritanya sudah lain. Udah nggak lagi tentang, udah habis itu udah nggak ada ceritanya. Tapi dia dikatakan apa? Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ini sesuatu, hidup bergaul dengan Tuhan itu sesuatu yang akan tertulis, saudara. Di surga dan di bumi. Amin. Hidup Anda itu tertulis kalau Anda ikut Tuhan di hati orang-orang yang, saya teringat om tante yang mungkin sudah nggak ada, atau rekan sekerja yang gimana. Oh, itu hidupnya itu nggak sia-sia, saudara. Bahasa Inggrisnya hidup bergaul ini dituliskan live in close fellowship. Adanya persahabatan yang erat dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Siapa yang mau mengalami ini, saudara? Hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, saya mau ingatkan, ada orang pikir bahwa karena Tuhan itu berdaulat. Sovereign itu artinya berdaulat. Artinya apa? Tuhan itu karena maha kuasa, dia bisa melakukan segala sesuatu, betul? Jadi kita bisa punya anggapan Henokh ini bisa seperti itu karena Tuhan yang milih dia secara khusus. Oke? Dan Tuhan yang membuat dia bisa melakukan itu. Ada yang punya pendapat itu? Ada ayat firman Tuhan dikatakan demikian. Siapa yang tahu Elia? Ya. Di perjanjian lama dikatakan Elia itu manusia biasa. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. So, saya mau kembali ke Henokh ini. Saudaraku, ya Tuhan itu maha kuasa. Tapi Henokh bisa hidup seperti ini bukan karena Tuhan memaksa Henokh untuk bisa bergaul erat dengan Tuhan. Henokh tidak seperti nenek moyangnya memutuskan untuk punya hubungan dengan Tuhan dengan erat. Henokh mencari Tuhan. Minggu lalu Pak Denny mengatakan apa? Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah artinya apa? Perlu usaha. Artinya bukan otomatis. Tuhan maha kuasa, tapi Tuhan itu di dalam kedaulatannya tidak memaksa kita. Makanya saya mau kita puji Tuhan, setiap kita di tempat ini bukan karena Tuhan maksa Anda datang pagi ini. Karena Anda memutuskan bahwa itu penting untuk menyembah Tuhan, penting untuk bersekutu dengan menyembah Tuhan bersama-sama, penting untuk kita itu memuliakan Tuhan dan dibentuk dan di-equip di dalam seperti ini melalui khotbah. Tapi kita menyembah Tuhan, makanya kita datang, saudara. Itu bukan gara-gara kalau si A, sebutkan nama Anda, dia mah ke gereja gara-gara ya itu ada khusus panggilan Tuhan. Enggak, saudara. Setiap kita itu respon. Jadi Anda dan saya bisa punya hubungan erat dengan Tuhan sama seperti Henokh. Kalau kita memutuskannya, saudara. Nah, jadi sekali lagi, sovereignty of God, kedaulatan Tuhan itu Tuhan tidak pernah pakai di dalam hubungannya dengan ciptaannya, manusia dan juga malaikat. Anda tahu kenapa Lucifer bisa membelot, bisa memberontak daripada Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan tidak membuat Lucifer dan malaikat lainnya robot. Free to worship God. Melihat kalau Tuhan itu begitu luar biasa, maka Tuhan bilang saya itu secure. Dia udah luar biasa, terserah mereka mau ikut apa enggak. Kenyataannya sebagian besar ikut toh. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga seperti itu, saudara. Kita diberikan kebebasan. Oleh karena kasih karunia kita bisa mendengar Injil, ya, kabar baik bahwa Yesus sudah mati buat saya. Saya mau ikut, saya mau menyembah Tuhan seumur hidup saya. Nah, ini jadi jangan pikir bahwa Henokh itu bisa seperti itu hanya karena Tuhan udah mengharuskan Henokh itu
khusus gitu ya, dia bakal begitu. No, Henokh respon, di mana orang-orang lain tidak respon, saudara-saudara. Oke? Nah, Wahyu 3 dikatakan demikian, Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Anda pernah mendengar kata bertobatlah? Kata bertobatlah artinya apa? Artinya Anda harus memutuskan sendiri. Tuhan Yesus bilang bertobatlah. Artinya apa? Kalau misalnya dia pakai kuasanya adalah nggak perlu. Kamu sekarang sudah bertobat. Kamu sekarang, you guys get it? Ya, kenapa dibilang bertobatlah? Karena itu adalah bagian kita, tidak otomatis. Dikatakan demikian, aku, Yesus berkata, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Dan aku akan makan bersama dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, jadi kita itu bukan robot. Amin. Amin. Bergaul dengan Tuhan itu memang anugerah, tapi selalu merupakan keputusan. Merupakan anugerah karena apa? Kita dapat undangan yang kita nggak layak terima. Tapi itu cuma undangan. Responnya, siapa di sini yang pernah mendapatkan RSVP wedding, and then bilang nggak datang? Anda bisa diundang, tapi Anda bisa nggak datang. Kita ini terutama di gereja, sebagai anak-anak Tuhan, kita memastikan Anda sadar panggilan Tuhan itu bukan sekali, saudara. Bukan cuman, oh siapa yang mendengar, siapa yang masuk surga. Udah gitu, udah amin. Nah udah masuk surga, udah beres. Panggilan Tuhan itu terus menerus. Karena apa? Karena hal-hal yang akan kita sampaikan seterusnya. Nah, the invitation to fellowship with God. Tadi kita katakan apa? Bergaul erat dengan Tuhan adalah live in close fellowship with God ya. Nah ini invitation to fellowship with God selalu dilanjutkan dengan invitation to partnership with God. Bahasa Indonesianya apa? Kemitraan, saudara-saudara. Artinya apa? Siapa yang nggak tahu kemitraan artinya apa? Jadi partner, bekerja sama, saudara. Nah, kita lihat ini secara di dalam Alkitab bukan cycle ya, contoh-contoh di mana kenapa saya bisa berani tulis di sini fellowship with God selalu dilanjutkan dengan partnership with God. Di dalam cerita Henokh, dia hidup berjalan dengan Tuhan 300 tahun. Tapi kita nggak baca ceritanya dia itu 300 tahun ngapain sama Tuhan. Saya percaya dia melakukan perkara yang dahsyat. Tapi karena ceritanya tidak ditulis. Anda tahu kitab Kejadian ini ditulis oleh siapa? Diperkirakan itu ditulis oleh Musa melalui download ilahi, saudara. Jadi waktu zamannya Henokh hidup, Musa tentunya belum lahir. Ini berapa generasi sebelumnya, saudara-saudara. Nah, jadi ini nggak berarti karena nggak ditulis itu tidak terjadi. Kalau menurut saya itu terjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Nah, bagaimana kita bisa yakin? Karena contoh-contoh berikutnya. Siapa yang tahu cerita Nuh? Dikatakan apa? Dikatakan demikian. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Mirip sama Henokh kan? Hidup bergaul dengan Allah. Oh, kalau gitu setelah bergaul dengan Allah apa? Tuhan nyatakan apa, saudaraku? Nah, setelah adanya fellowship, Tuhan itu selalu mau bermitra. Nah ini, Tuhan mengatakan demikian. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala sesuatu. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Dan engkau bersama anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu dari segala yang hidup, makhluk-makhluk datang supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Lihat, tadinya hubungan kesannya cuma berdua, Tuhan dengan orang itu, right? Sekarang selalu setelah kita punya hubungan, Tuhan mau bermitra untuk memberkati lebih banyak daripada bukan cuma dua orang ini, saudara-saudara. Look, akhirnya seluruh bumi. Siapa yang tahu kita ini keturunan Adam?
Sebenarnya yang lebih cocok, kita ini keturunan Nuh. Karena keturunan Adam yang lain udah mati, saudara. Tapi keturunan Nuh semua di bumi ini yang hidup keturunan Nuh. Nah, jadi ingat, kita bisa lihat cerita yang lain. Gimana kalau cerita tentang Abram? Sama kan? Abraham bergaul dengan Allah. Lalu apa? Lalu Tuhan memberikan mandat kepada Abraham. Tuhan memberikan berkat untuk apa? Menjadi berkat bagi seluruh bumi. Dan sebagainya dan sebagainya. Musa dan sebagainya. Semua hubungan itu tidak ada yang cuman hubungan, saudara. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena ada hubungannya dengan ini. Sebelum saya lanjutkan kalimat saya, kita baca beberapa ayat ya. Roma 8:28, siapa yang suka ayat ini? Saya udah sering banget ini ngomongin ini. Nah, kata-kata yang saya warnain ini khusus, saudara. Dikatakan bahasa Indonesianya turut bekerja. Turut bekerja kurang jelas ya. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Work together. Artinya apa? Iya, bekerja bersama-sama ya. Nah, ini bahasanya aslinya together itu adalah sunergio. Sunergio, ada yang tahu kata sinergi? Kita kata sinergi ini dari kata sunergio, saudara-saudara. Artinya apa? Bekerja sama, artinya berkolaborasi dengan orang lain mencapai tujuan bersama. Kita ngomong tentang living with purpose, adanya tujuan. Nah, tapi dikatakan demikian. Ini dari penjelasan Alkitab ya. Dikatakan kerjasama antara individu atau antara Tuhan dan orang percaya dalam pemenuhan tujuannya. Kata ini menegaskan prinsip kemitraan di dalam Tuhan. So, saudara-saudara, dulu saya berpikirnya gini, Allah bekerja di dalam segala hal. Artinya apa? Saya hanya dalam sisi yang menerima. Allah bekerja di dalam segala hal di luar sana untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Ada amin? Sekarang jelas bahwa Allah bekerja di dalam segala hal dengan together, dengan peran serta saya. Dengan panggilan Tuhan yang ada dalam hidup saya. Tuhan akan melakukan bagiannya, tapi ayat ini hanya bisa berlaku pada kita yang ikut berpartisipasi di dalam apa yang Tuhan panggil. Jangan kita pikir ayat ini pokoknya saya diam di rumah, Allah bekerja dalam segala hal, tahu-tahu besok ada yang ngasih saya job sebagai CEO di mana-mana. Atau besok tiba-tiba yang paling jelek aja ceritanya lah, misalnya, oh saya besok dapat loteri. Lah, kalau nggak pernah beli loteri ya nggak bakal dapat loteri. Jangan beli loteri by the way. Saya just contoh aja, saudara, contoh. Jangan expect something yang Anda tidak bermitra dengan Tuhan. Jadi sekarang Allah bekerja di dalam segala hal ini. Together ini adalah kemitraan antara Anda dan saya dengan Tuhan. Amin. Sunergeo. Nah, living with purpose artinya adalah kita ini hidup dengan tugas ilahi. Apa bedanya purpose sama assignment? Purpose seumur hidup bisa nggak berubah. Contohnya Pak Denny bilang apa kemarin purpose? Kita disuruh memulihkan, Matius 28, betul? Gerrit bilang kita harus ikut Tuhan seterusnya, hari ini, besok, selama-lamanya, betul? Ada lagi bagaimana kalau misalnya kita melayani Tuhan, bagaimana kalau semua kan ada banyak itu semua purpose ya. Tapi purpose itu, jadi purpose itu sifatnya umum, sifatnya universal. Anda bisa seumur-umur purpose-nya sama, tapi tugasnya bisa lain-lain. Ngerti ya? Tugas adalah spesifik, purpose adalah umum. Nah, kalau kita berkata bahwa kita ini hidup di dalam tujuan Tuhan, apa tugas Tuhan yang Anda lakukan? Kalau Anda tidak melakukan tugas-tugas dari Tuhan, jangan-jangan Anda tidak hidup di dalam tujuan. Apa ini tujuan? Apa itu purpose-nya Tuhan? Tadi kita udah ngomong beberapa, tapi ini ada lagi. Efesus
ayat 2 di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, bahasa Indonesianya, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini. Jadi gini, kita ini diciptakan dengan tujuan. Tujuannya apa dikatakan? Apa ini? Tujuannya? Good works. Artinya apa? Melakukan pekerjaan yang baik, melakukan perbuatan yang baik, saudara-saudara. Itu tujuannya. Kita itu diciptakan. Dikatakan apa? Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Jadi Tuhan udah punya panggilan untuk kita ini hidup baik, hidup menjadi berkat. Tapi kita disuruh sekarang berjalan di dalamnya. Karena apa? Ada orang yang diciptakan untuk pekerjaan baik, tapi tidak berjalan di dalam melakukan pekerjaan yang baik, saudara-saudara. Kenapa saya pilih bahasa Inggrisnya? Karena ada lanjutannya. Ini Efesus 2. Ini ada hubungannya dengan 2 Timotius 2. Dikatakan, sebelum saya baca, Pastor Paul katakan 2 minggu yang lalu, saya nggak tahu ada bahasa Indonesianya nggak, purpose precedes existence. Anda mengerti apa yang saya ngomongkan? Dikatakan bahwa tujuan itu mendahului keberadaan. Jadi sebelum diciptakan itu Tuhan udah punya tujuan kan? Pastor Paul sudah jelaskan. Tapi saya tambah ini. Tapi our response limit our ability to receive the assignment. Bagaimana saya bisa tahu dari itu? Again ya, Tuhan sebelum menjadikan kita, dia sudah punya tujuan yang mulia, saudara-saudara. Tapi menurut Rasul Paulus ini, di kitabnya dia tulis demikian. In a large house, di dalam rumah yang besar, bukan hanya ada perabot dari emas dan perak, melainkan perabot yang biasa. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah, ini terjemahannya kurang enak. Nah, ini ya terjemahan bahasa Inggrisnya lebih bagus. Some are for special purposes and some for common use. Sesuatu untuk tujuan yang khusus, yang lainnya untuk hal-hal biasa, saudara. Apa yang membedakan panggilan atau tujuan benda ini dipakai? Rasul Paulus dikatakan demikian. Dikatakan jika seseorang menyucikan dirinya, dikatakan di bahasa Inggrisnya, those who cleanse themselves from the letter will be instrument for special purposes, made holy, useful for the master. Artinya apa? Adalah tanggung jawab Anda dan saya untuk menentukan bagaimana Tuhan bisa percayakan Anda tugas-tugas, saudara. Jangan kita ini meremehkan diri kita sendiri, dan jangan kita tidak bertanggung jawab. Jadi kita pikir, oh kalau yang tugas-tugas yang lebih powerful itu bukan bagian saya. Padahal yang menjadi kriteria menurut Rasul Paulus adalah bagaimana kita itu respon, kita itu siap enggak? Kalau kita mendengar orang-orang, oh kok Bapak itu selalu memenangkan jiwa, selalu menjadi berkat, mendapat ini. Ya coba kita sekarang melangkah. Siapkan diri kita, saudara-saudara. Kuduskan diri kita. Kalau Anda perlu dilepaskan, kalau Anda perlu counseling, bicara dengan leader Anda. Amin. Siapa di sini yang mau respon? Amin. Nah, bagaimana saya bisa menemukan dan hidup di dalam panggilan atau secara khususnya di dalam tugas ilahi? Siapa yang punya pertanyaan seperti ini? Gak ada yang punya. Oke, kalau gitu kita berdoa penutup, saudara-saudara. Langsung aja ya, firman Tuhan 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 20. Beberapa waktu yang lalu ada anak dari English Service, anak O2, bukan orang Indonesia. Dia bilang gini, tiba-tiba habis service, Pastor Dion, I know kamu tuh hamba Tuhan, begini begitu, dan ada hal-hal tertentu yang sifatnya rahasia. Tapi boleh nggak saya interview? Aku bilang, ntar dulu, ini interview apaan ini? Dia bilang, iya saya dapat tugas dari sekolah, saya harus tanya beberapa hal termasuk ekonomi. Hah, ekonomi? Terus karena saya mau make sure ya, saya bilang, I just want to make sure ya, kita ini
hamba Tuhan ini bukan karir, jadinya kamu jangan mikir ekonomi kayak gitulah. Ternyata dia nggak nanya seperti itu, saudara. Tapi dia itu sangat bagus sekali pertanyaannya. Lalu dia terakhir setelah interview ini mau berakhir, dia bertanya gini, apa tips kalau orang ingin ingin berjalan di dalam panggilan mereka? Apa tips untuk anak muda? Dia bilang begitu. Wow, saya bilang saya impress bener-bener, saudara. Wih, ini orang baru ke gereja kita. Belum 2 tahun, belum setahun, saudara. Dia udah bisa solid dan nanyanya pertanyaan yang mendasar. Lalu, ini jawabannya, saudara. Saya nggak jelaskan ke dia ayatnya, tapi habis ini kita simpulkan bersama-sama. Firman Tuhan kepada Elia. Pergilah. Kembalilah ke jalanmu melalui padang dan sebagainya. Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Lalu loncat ayatnya. Setelah Elia pergi di sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Dia sendiri mengemudikan yang ke-12. Pastor Paul sudah beberapa kali menyampaikan bahwa ini tuh berarti 24, saudara-saudara. Ini tuh banyak. Ini ada 12 tim. Satu tim 2. Dia yang ke tim 12. Jadi dia ini orang kaya. Anak orang kaya. Apa syarat nomor 1 untuk kita itu bisa berjalan di dalam panggilan dan tujuan dan tugas? Kalau Anda belum tahu apa itu tugasnya. Kan itu pertanyaannya. Bagaimana saya bisa tahu ini? Saya nggak jelas, Tuhan nggak ngomong sama saya tentang A, B, atau C. Siapa yang pernah berpikir demikian? Ya. Yang nomor 1 adalah ini. Be productive, be excellent, serve where you are at. Saat Tuhan belum panggil Elisa di dalam ladang pekerjaan Tuhan, dia bekerja di mana dia berada. Jadi jangan menunggu besok kalau saya dipanggil nabi siapa, saya akan mulai berdoa, saudara. Nanti kalau saya jadi CEO atau apa, dari tadi CEO terus example-nya. Ganti ya, saya jadi doktor lah atau apa ya. Nah jadi, lihat, kalau Anda lihat di Alkitab, kayaknya nggak ada Tuhan manggil orang yang nganggur and not doing anything. Jadi saudara, kalau Anda itu tidak tahu secara jelas panggilan Tuhan, jangan-jangan memang Anda dipanggil, Anda di mana berada. Cuman mungkin Anda masih harus belajar bagaimana berpartner dengan Tuhan di dalam hal-hal yang sederhana, di dalam hal-hal yang sehari-hari. Saya sudah pernah cerita seperti ini bahwa, even bos saya dulu waktu saya kerja di kantor pengacara, akhirnya doa lahir baru lah, yang doa lahir baru sih, my coworker ya, orang Hispanik. Tapi bos saya sakit segala macam, minta didoakan dan sebagainya. Karena apa? Karena dia melihat saya ini bukan hanya pekerja, saya ini mewakilkan kerajaan Allah. Nah, jadi saudaraku, be productive, be excellent. Anak Tuhan tidak boleh memble, saudara. Di dalam pekerjaan, di dalam karakter. Terlambat itu, ayo kita bertobat dari dosa terlambat ini. Puji Tuhan karena Yesus bayar kita punya keselamatan ini penuh. Jadi kita nggak mungkin masuk surga terlambat. Tapi kalau misalnya up to you and me, kalau Anda biasa terlambat, kita panggilan kita harus respon on time, saudara. Dikatakan ada segala sesuatu ada masanya. Segala tujuan itu ada timeline-nya, saudara-saudara. Kita harus respon di mana kita dipanggil. Kapan kita dipanggil, bukannya Tuhan saya mikir-mikir dulu besok-besok. Jadi anak Tuhan harus bekerja keras, harus belajar, harus menjadi contoh, harus menjadi saksi, saudara-saudara. Setiap kita kapasitas otak kita lain. Tapi Tuhan layak menerima yang terbaik. So, do your best. Tuhan tidak akan manggil orang-orang nganggur. Actually Tuhan gak mau setiap anak Tuhan itu ada yang nganggur sama sekali, saudara-saudara. Oke. Tuhan tidak pernah memanggil orang yang nganggur, dia selalu memanggil orang yang siap. Nah sekarang jadi kalau Anda sedang menjalani sehari-hari, senantiasa bergaul sama Tuhan,
Senantiasa berdoa, Tuhan tunjukkan kepadaku bagaimana aku bisa berpartner dengan Engkau. Mungkin Anda akan dipanggil ke yang lain, tapi Anda selalu harus terlibat bergaul intim dengan Tuhan. Mari kita lanjutkan ya. Kecuali jika Tuhan memberitahukanmu dengan jelas untuk pindah, firman Tuhan untuk Anda dan saya pagi ini adalah di dalam Mazmur 37 dikatakan setia di negeri, saudara-saudara, tabur di sana. Oh, tapi masa kekeringan, saya juga udah sering quote ini. Ishak di saat masa kekeringan dia menabur di mana kekeringan itu, karena Tuhan bilang apa? Jangan pergi kemana-mana. Saudara, salah kalau Anda mengalami masalah, Anda langsung cari pindah tanpa konsultasi sama Tuhan. Ada amin? Setia di negeri, Anda di gereja ini melayani saudara-saudara, tabur di sini. Anda bekerja di perusahaan apa, walaupun perusahaannya agak-agak miring gitu atau memble, Anda menjadi berkat, saudara. Kenapa? Nanti kita akan baca, ini kita akan cepat aja ya, karena ini waktu sudah cepat sekali. Kejadian 37, kalau Anda lihat terjemahan, itu yang nomor 1 ya. Nomor 1 udah dapat ya. Kita harus be produktif di mana Tuhan tempatkan saat ini. Jangan nunggu nanti kalau Tuhan pindahkan. Di mana Anda tempatkan saat ini, Anda berusaha yang terbaik menjadi saksi. Yang kedua adalah ini. Kejadian 37 dikatakan, kalau bahasa Inggrisnya titlenya adalah Joseph Dreams of Greatness. Karena apa? Dimulai dengan nanti setelah itu ada mimpi-mimpi Yusuf kan? Nah, judulnya ini bahasa Indonesianya nggak bilang demikian, makanya saya sengaja tulis. Lalu dikatakan demikian. Inilah riwayat keturunan Yakub. Pada saat dia 17 tahun, dia mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dia tukang ngadu, saudara-saudara. Bahasa Inggrisnya bukan menyampaikan kejahatan ya, yang disampaikan bahasa Inggrisnya adalah bad reports. Suka ngadu aja tentang saudara-saudaranya. Yang terjadi apa? Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan dari istri yang dia sayang, saudara, Rachel. Anda saya sudah pernah sampaikan bulan lalu kalau nggak salah. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf, maka bencilah mereka. Yang membuat tambah benci lagi, tiba-tiba dia dapat mimpi. Nah, coba dengarkan mimpi yang kuimpikan ini. Adalah di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas kamu mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Maka makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Kita sudah sering dengar ini ya saudara. Nah, apa yang saya mau kita dapatkan kelihatannya agak sedikit berbeda saudara-saudara. Anyway, kita akan lanjutkan dan nanti kita akan sampaikan ya. Kita akan sambungkan. Nah, sebelum itu saya mau tanya, siapa di sini yang punya mimpi? Kenapa Anda pindah ke Amerika? Nah, kenapa? Anda bilang gak sama Tuhan, ayo. Nah, dikatakan di Amerika ini ada American Dream, saudara-saudara. Artinya apa? Semua orang, tidak pandang bulu, warna kulitnya, segala macam latar belakangnya, Anda bisa sukses jika Anda itu bekerja keras di Amerika. Nah, jadi American Dream itu adalah connectionnya dengan diberkati, dengan kaya, dengan punya rumah, punya barang-barang yang luar biasa, saudara. Nah, itu American Dream. Joseph somehow karena dia itu paling kecil, mungkin dia itu diremehkan, saudara-saudara. Adalah suatu perdebatan. Ini apa? Ini mimpinya dari Tuhan atau sebenarnya mimpi Yusuf? Ada banyak, dua-duanya bisa benar ya. Tapi yang pasti adalah ada mimpi yang kedua, bintang dan bulan menyembah, itu kan berarti papa mamanya gitu ya. And
Rachel, Yusuf tidak bertemu lagi, jadi nggak terjadi secara persis. Tapi satu hal yang pasti adalah mimpi itu efek ke Yusuf. Yusuf itu memang punya keinginan karena dia paling disayangi, tapi dia nggak dihormati. Dia ingin apa? Dia ingin dihargai oleh saudara-saudaranya. Betul? Siapa di sini anak yang paling kecil? Kadang-kadang kalau ngomong apa, oh Cici, Koko dulu gitu. Kalau kamu yang ngomong karena paling muda, aduh jangan deh. Pokoknya apa-apa mungkin dianggap jangan, karena paling kecil paling disayang, Nah, anyway, kita tahu ceritanya akhirnya dia karena dibenci, akhirnya dia dijual, saudara-saudara. Nah, yang pertama, ini dikatakan setelah dia dijual ke Potifar, Tuhan memberkati dia di dalam pekerjaannya. Nah ini pekerjaannya. Kalau Yusuf tadinya mungkin karena dia paling disayang, dia nggak perlu bekerja terlalu keras, saudara-saudara. Sekarang dia harus belajar mengganti. Dia harus bekerja menjadi hamba. Kalau dia tadinya mau jadi pemimpin dari saudara-saudaranya, guess what? Apa yang Tuhan lakukan untuk membuat Yusuf itu siap menerima panggilan Tuhan dan bisa melakukan tugas khususnya Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan apa? Tuhan memaksa Yusuf belajar untuk melayani orang lain. Tanpa punya title. Dia menjadi budak. Saudaraku, kalau Anda sekarang sedang bekerja mengalami tantangan di dalam pekerjaan karena berbagai hal, jangan Anda miss purpose-nya Tuhan. Mungkin Anda diajar untuk melayani. Mungkin Anda diajar bukan cuma untuk melayani, tapi punya hati yang melayani. Because, siapa yang bisa jujur? Kadang-kadang sama bos Anda, saya juga bisa gitu ya, kesel banget nih. Gue lakuin, tapi sebenarnya katanya apa? Kalau orang Jawa pakai belangkon kan ya katanya. Di sini katanya sebel gitu kan. It's just a joke ya. Tapi intinya adalah apa? Hatinya kita harus tundukkan, saudara. Kita lanjut ya. Belajar melayani. Kalau kita mau tahu rencananya Tuhan, berjalan dalam rancangannya Tuhan, kita nggak bisa jadi bos. Kita harus melayani. Saudara, kalau Anda nggak bisa melayani, jangan-jangan seperti Yusuf, Tuhan akan taruh Anda di situasi di mana Anda harus belajar melayani yang kurang enak, saudara. Nah, sudah gitu Yusuf lulus, saudara. Dia bekerja dengan begitu luar biasa. Sampai Tuhan berkati keluarganya Potifar. Yusuf tidak pernah mencuri. Yusuf tidak pernah ngantongin apa. Yusuf excellent, saudara-saudara. Nah, tiba-tiba apa? Yusuf difitnah. Karena apa? Karena dia melakukan hal yang benar. Saudaraku, banyak Anda dan saya mungkin yang mengalami badai cobaan. Setelah Anda melakukan hal-hal yang benar, Anda mengalami badai cobaan. Mungkin ada juga yang ngambek sama Tuhan. Oh Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah ini, sudah itu. Kenapa ini terjadi? Iya, ada yang seperti itu? Well, kalau itu tidak terjadi dalam kehidupan Yusuf, saudara, Yusuf tidak akan pernah fully hidup di dalam panggilan Tuhan yang khusus. Yaitu apa? Dia jadi akhirnya tangan kanannya Firaun, saudara-saudara. Gimana bisa ketemu Firaun kalau dia nggak ada jalannya? And yet Tuhan pilihnya jalannya penjara, saudara-saudara. Jadi kalau Anda itu mengalami hal-hal yang kurang enak, Anda harus pegang teguh Roma 8:28 itu. Saya percaya, kan Tuhan lihat hati kan? Masa kalau Tuhan bukakan laut merah, masa Tuhan mau izinkan saya itu khusus untuk mati di padang gurun? No. Tuhan bukakan laut merah karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya percaya apa yang sekarang kelihatannya jelek, tiba-tiba bisa Tuhan pakai sebagai batu loncatan untuk Anda berada di tempat yang Tuhan mau taruh, saudara-saudara. Ayo Anda kuatkan dirimu. Percaya firman Tuhan. Dan cerita seperti ini bukan cuma sekali di Alkitab, saudara-saudara.
Ini patternnya terus ada. Allah bekerja di dalam segala hal. Anda partner saat Anda bilang, ya Tuhan, saya nggak ngerti. Yusuf mungkin bilang, saya nggak ngerti kenapa saya difitnah. Tapi dia nggak melenceng. Jadi waktu dia di dalam penjara, dia tetap hidupnya benar. Sampai akhirnya kok dikasih favor lagi di dalam penjara, jadi kayak modelnya kepala penjara kecil. Kok bisa? Ini dari budak sekarang jadi buronan. Bukan buronan ya, buronan yang kabur ya. Narapidana kok dipercayakan. Hidupnya pasti lebih enak daripada narapidana yang gak dipercayakan kan? Karena Tuhan punya rencana, saudara. Amen. Nah, boleh saya minta pemain keyboard supaya saya lebih cepat selesainya? Saya akan tutup dengan ini, saudara. Bagaimana Yusuf bisa menjadi prime minister di dalam kerajaan Mesir? Anda tahu? Dengan dia menerjemahkan mimpi mulainya. Yusuf di dalam cerita yang kita mulai baca tadi, itu dimulai dengan apa? Mimpi saya. Mimpi gua nih. Elu semua tunduk sama gua. Tuhan bawa Yusuf to the point that Yusuf bilang, mimpi saya Tuhan, let me bury it. And biar saya menafsirkan mimpi orang lain. Anda tahu, orang-orang yang sukses di dalam corporate level, itu adalah orang-orang yang bisa menerjemahkan mimpi orang. Kalau Anda mau jadi pemimpin sendiri, mau membuat orang hanya serve mimpi Anda akan kecewa, saudara. Karena orang tidak akan melakukan itu. Tapi jika Anda belajar menerjemahkan mimpi orang, saudara-saudara, ada orang-orang yang akan Tuhan kirim untuk khusus menyirami mimpi Anda itu. Mimpi yang kelihatannya sudah Anda tanam itu, saudara, Anda nggak tahu waktunya kapan, tapi itu bisa mulai bertunas tanpa Anda sadar. Yusuf tidak diceritakan di Alkitab bahwa dia ingat-ingat lagi mimpinya yang lama, saudara-saudara. Akhirnya dia menerjemahkan mimpi Firaun. Tapi bukan hanya itu. Dia menyatakan, bukan menyatakan, bahasa Indonesianya apa ya? Dia menyatakan, realize, membuat terjadi mimpinya Firaun. Tapi saudara, think about this. Kita tahu ceritanya ya, mimpi Firaun. Ada 7 musim yang prosperous, and then 7 tahun yang kekeringan dan sebagainya. Yusuf pikir dia menerjemahkan mimpi Firaun dan memberikan ide untuk membuat mimpi ini menjadi kenyataan. Untuk menyelamatkan. Tapi Anda tahu nggak itu sebenarnya mimpi siapa? Mimpi siapa itu? Mimpinya Tuhan adalah menyelamatkan setiap orang supaya nggak kelaparan, saudara-saudara. So, more than interpreting somebody's dream, anak Tuhan yang mengerti mimpinya Tuhan dan berkata, Tuhan biar saya yang realize your dream on earth. Biar saya yang menjadikan kehendak-Mu itu jadi, Tuhan. Itu adalah orang-orang yang akhirnya mirip mimpi semula Daud. Mimpi semula Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya benar menyembah dia. Yang gak menyembah dia ya tentunya papa mamanya. Mamanya udah meninggal, papanya gak menyembah. Tapi mereka bertemu. Saudara lihat ya, apa yang mimpi yang seolah-olah, kalaupun ini mimpinya bukan daripada Tuhan, tapi Tuhan saat hatinya ini dibenarkan, saat kita ini menafsirkan mimpi orang, saat ini kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, apa mimpimu buat dunia ini? Apa mimpimu buat perusahaan di mana saya bekerja? Apa mimpimu untuk di mana saya itu bertinggal? Oh Tuhan, pakai saya. Saat itu terjadi, saudara, Tuhan akan berkati engkau. Dan kita itu hidup bukan cuma hidup, saudara-saudara. Kita itu hidup dengan purpose, saudara-saudara. Robert Bryan mengatakan bahwa the purpose of life is a life of purpose. Ada yang mengatakan amin pagi ini? Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Korabashara basukara masyanda karabasa. Oh
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya mau kita ambil 1-2 menit ini. Coba Anda teliti hidup Anda. Anda hidup ini apakah hanya bergulir? Hanya waktu bergulir? Ataukah Anda benar-benar hidup ini terus mencari Tuhan untuk tujuan Tuhan dalam hidup Anda? Dan berkata, Tuhan pakai aku Tuhan. Tuhan pakai aku. Atau Anda seperti Yusuf, mulai sadar mimpiku, let me bury it. And then Tuhan, give me your dreams. Kalau itu Anda, bagaimana kalau kita angkat tangan kita saat ini? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau itu sangat baik. Bahkan kalau kami gak minta, Engkau berkata bahwa Engkau sudah menyiapkan apa yang kita perlu. Tuhan, biar kami ini fokus meminta hal-hal yang penting Tuhan, yaitu apa yang ada dalam hatimu. Sebab Engkau tidak pernah Tuhan, Engkau tidak pernah mengesampingkan kebutuhan kami Tuhan. Kalau kami dahulukan pekerjaan Tuhan, kami percaya kehidupan kami akan diberkati. Aku berdoa Tuhan saat ini realignment. Kalau ada orang yang ke Amerika, saat ini tinggal di Amerika, fokusnya sudah kepada hal yang materi saja. Tuhan, biar saat ini Engkau make an adjustment saat mereka say yes Lord. Biar adanya supernatural adjustment saat ini dalam kehidupan Anda. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, biar kami berkata, Tuhan, ubahkan aku Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan, sama seperti Engkau telah pakai Yusuf. Aku berdoa untuk umat-Mu yang berkata, rancangan-Mu jadi Tuhan. Aku berdoa untuk promosi yang mujizat Tuhan. Satu perpindahan daripada Tuhan ke perpindahan yang lain, yang akan mendatangkan berkat yang begitu luar biasa. Enlarge our capacity Tuhan. Enlarge our hearts. Thank you Lord Jesus. Saat kami pulang, kami percaya kami pulang dengan pengingatan akan tujuan ilahi. Ingatkan kami Tuhan, Roh Kudus bicara hal-hal assignment, tugas khusus buat setiap kami. Tugas ini gak akan sama dengan tetanggamu saat ini. Apa yang Tuhan akan bicarakan? Aku berdoa Tuhan, supaya umat-Mu berkata, ya Tuhan. Umat-Mu berkata, ya Tuhan. Umat-Mu berkata, ya Tuhan. Aku akan lakukan itu dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Engkau berkati umat-Mu. Mereka tidak akan meminta-minta, tapi mereka akan berkelimpahan, diberkati, diurapi untuk menjadi berkat sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Umat yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara.